Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali, kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data kelompok statistika. Diketahui ada tabel distributif frekuensi dari suatu data, misalnya berikut merupakan data usia 50 orang terkaya di Indonesia, misalkan seperti itu. Ya, maka ukuran pemusatan data itu memuat adalah yang pertama menentukan rataan, yang kedua adalah ini rataan atau mean, yang kedua adalah median atau nilai tengah, dan yang ketiga adalah modus atau data yang memiliki frekuensi terbesar atau data yang sering muncul. Baik, waktu kelas SMP kalian sudah belajar tentang rataan, median, modus pada data tunggal. Di SMA kalian akan kepada data kelompok. Untuk data kelompok, kita harus mencari nilai tengahnya dulu atau XI. Jadi dalam data kelompok di sini ada namanya kelas, kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, dan kelas kelima. Bedanya data tunggal dengan data kelompok, kalau data kelompok dia ada interval. Nih, 30 sampai 34. Kemudian 35 sampai 39 dan seterusnya. Kalau data tunggal dia tidak ada interval. Untuk mencari rata-rata, maka kita perlu menentukan nilai tengah XI, di mana nilai tengah atau XI itu rumusnya adalah nih, batas atas ditambah dengan batas bawah dibagi 2. Batas atas yang mana sih? Nih, ini adalah merupakan batas bawah. Ini merupakan batas atas. Jadi sebelah kiri 30, 35, 40, 45, dan 50 merupakan batas bawah, dan 34, 39 seterusnya itu merupakan batas atas. Jadi untuk menentukan nilai tengah pada kelas pertama dengan interval 30 sampai 34 itu adalah 30 ditambah dengan 30 ditambah dengan 34 dibagi dengan 2, yaitu ada 64 dibagi 2 menjadi 32. Jadi nilai tengahnya di sini adalah 32. Begitu pula untuk kelas yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Untuk menentukan panjang nilai tengah, kita tidak perlu melakukan satu persatu untuk tiap kelasnya. Kita memiliki panjang kelas. Panjang kelas itu adalah panjang kelas itu rumusnya adalah selisih dari batas antar batas bawah atau selisih antar batas bawah atau batas atas. Kalau kita lihat di sini untuk batas bawah, kita lihat selisihnya ada berapa? 35 kurang 30, 5. 40 kurang 35, 5. Jadi di sini panjang kelasnya adalah 5. Begitu pula untuk yang batas atas, 39 dikurang 34, 5. 44 dikurang 39, 5, dan seterusnya. Sehingga untuk menentukan nilai tengah tinggal ditambah dengan 5. 32 ditambah. Jadi di sini kok kita lihat panjang kelas untuk kasus ini itu berarti 35 dikurang dengan 30 itu adalah 5. Sehingga 32 ditambah 5 37. 37 ditambah 5 42.
42 ditambah dengan 5, 47. 47 ditambah 5 yaitu 52. Nih, totalnya frekuensinya kalau kita jumlahkan 5 tambah 10 tambah 7 tambah 20 tambah 8 yaitu 50. Nih, frekuensi semuanya totalnya ya. Nih, untuk mencari rata-rata ya, untuk mencari rata-rata dilambangkan dalam matematika yaitu X bar. X bar. Nih, rata-rata adalah rumusnya jumlah data. Nih, jumlah data dibagi dengan banyak data. Ya, jumlah data dibagi dengan banyak data. Kalau namanya jumlah berarti dia harus dijumlahkan. Oke. Ya, harus dijumlahkan berarti kalau dalam matematika nih jumlahkan dari I1 sampai dengan N. Kalau di sini N-nya datanya yaitu sebanyak 50. Ya. FI kali XI dibagi dengan banyaknya frekuensi dari 1 sampai N. Itu rumusnya untuk rata-rata atau mean. Nah, setelah kita memiliki rumus ini berarti kita sudah memiliki XI. Kita sudah memiliki ini itu merupakan kelas ya. Jadi ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya. Kalau kita lihat, berarti sudah ada FI, sudah ada XI, tinggal dikalikan. Nih, berarti kita harus mengalikan dulu nih. FI kali XI, baru dijumlahkan. Kita kalikan dulu. 5 dikali dengan 32 yaitu 160. Kemudian 10 kali 37 370. Kemudian 7 dikali dengan 42 294. 47 2 dikali dengan 47 20 dikali 47 yaitu 940. Kemudian 8 dikali dengan 52 416. Nah, ini dijumlahkan ya. Kita jumlahkan. Semuanya kita jumlahkan 160 ditambah dengan 370 ditambah dengan 294 ditambah dengan 940 ditambah 416. Hasilnya adalah 2180. Kita masukkan di sini. Kita dapatkan 2000. Ini setelah dijumlah berarti 2000. Aku bawa aja kali ya. 2180 dibagi dengan banyaknya data yaitu 50. Dibagi 2180 dibagi
50. Hasilnya 43,6. Jadi rata-rata dari data yang ada yaitu 43,6. Selanjutnya kita akan mencari median atau nilai tengah, ya. Kalau XI tadi titik tengah, sedangkan kalau median itu nilai tengah. Ini mungkin kita bisa hapus dulu untuk kita mencari nilai tengahnya. Mana tadi? Kita akan hapus dulu. Oke, yang ini belum. Oke, kita hapus dulu. Ini undo. Mana undunya nih? Oke, undo. Oke, selanjutnya kita akan mencari median atau nilai tengah. Median atau nilai tengah itu rumusnya adalah 1/2 karena setengahnya, ya. 1/2 dikali N atau N dikali dengan 1 dibagi 2, di mana N itu merupakan banyaknya data ini data kelompok ya, maaf, data kelompok. Berarti rumusnya median itu adalah tepi bawah yang memuat median atau tepi bawah yang memuat median ditambah dengan nih, D1 adalah ini modus. Maaf. Ini kalau untuk ininya aja. Maaf. Oke, median itu rumusnya adalah tepi bawah yang membuat median ditambah dengan nih 1/2 dikali dengan N atau banyaknya data dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi yang memuat median dikali dengan panjang kelas. Ini rumusnya. R itu apa? R itu adalah tepi bawah dari masing-masing kelas. Ini kita hapus dulu. Oke. Tepi bawah yang memuat masing-masing kelas. Cara mencari tepi bawah, kita lihat. Tepi bawah itu adalah rumusnya, tepi bawah adalah batas bawah dikurang dengan 0,5.
Sedangkan tepi atas itu rumusnya batas atas ditambah dengan 0,5. Jadi kalau kita lihat di sini untuk kelas yang pertama itu tepi bawahnya adalah 30. Ini batas kelas ya. Kalau ini tepi kelas. Ya. Tepi kelas. Nih. Dimana tepi bawahnya itu di batas bawah dikurang 0,5, berarti 30 kurang 0,5 29,5. Sedangkan tepi atas itu batas atas ditambah dengan 0,5 berarti 34,5. Kebanyak kebesaran nanti nggak cukup lagi. Ulangin ya. Arti 29,5 sampai 34,5. Tinggal kita tadi sudah punya panjang kelas, tinggal ditambahkan dengan 7. 29. Ini 35 dikurangi 0,5 adalah 34,5. 39 tambah 0,5 berarti 39,5. Ya, seperti itu seterusnya. Berarti di sini 39,5. Di sini 44,5. 45 dikurangi 0,5 44,5 ditambahkan menjadi 49,5. Di sini 49,5 sampai 54,5. Ini adalah tepi kelasnya. Nih. Ya. Kemudian kalau berbicara tentang median atau letak data, perlu diketahui untuk ini frekuensi kumulatif ya, frekuensi kumulatif di sini. Untuk kelas pertama itu datanya data pertama sampai data ke 5. Letak data bukan, maaf, letak data ya. Letak data. Bentar. Di sini tepi kelas. 29,5 sampai 34,5. Di sini letak data. Kelas pertama letak datanya itu 1 sampai 5. Kemudian untuk kelas kedua itu letaknya 5, setelah 5 adalah 6. Berarti 6 sampai 5 ditambah 10, 15. Ya. Kemudian data ketiga itu dimulai dari setelah 15 adalah angka 16. 15 ditambah dengan 7, ini pada kelas ketiga kan, karena kelas ketiga itu berarti 15 ditambah dengan 7 itu adalah 22. Kemudian untuk kelas keempat dengan frekuensi 40 berarti tinggal ditambahkan 22 ditambah 20 menjadi 42. 23 dulu ya. 23 karena setelah apa namanya ini ya, 23. D-nya angkut di sini sampean. Nanti hapus nggak. Berarti 23 sampai 22 ditambah 20 berarti 42. Setelah 42 berarti 43.
42 ditambah dengan 8 itu adalah 50. Nih. 50. Sama kan dengan jumlah seluruhnya atau frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk menentukan letak data atau di sini median atau nilai tengah, yang pertama kali harus dikerjakan adalah ini yang Ibu tingkarin merah. Itu pertama kali harus dikerjakan. Ini langkah yang pertama yang harus dikerjakan. Setengah N. Berarti untuk setengah N-nya itu apa? Setengah dikali N-nya. N-nya adalah 50. 50 dibagi 2, 25. Apa dikasih warna aja ya? 25 setengah dikali dengan 50. Itu yang harus pertama kali dikerjakan. 25 itu terletak di mana? Kalau kita lihat letak data, 25 itu terletak di kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Kita lihat 25. Berarti letaknya di mana? Di sini kan? Nih. 25 sampai 42, yaitu di kelas ke-4 dengan tepi bawahnya 44,5. Nah, kita masukkan di sini. Tepi bawah yaitu yang memuat median itu 44,5. Kasih warna berbeda. 44,5. Itu adalah tepi bawahnya. 44,5. Selanjutnya adalah nih, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kalau kita lihat di sini, yang memuat ini adalah kelas median, kelas keempat nih. Kita lihat frekuensinya. Sebelum, namanya kumulatif kan berarti dijumlahkan. Ini adalah kelas median. Kelas yang memuat median tadi, nih, setengahnya kan ada ini ya. Ini kelas yang memuat median. Berarti sebelumnya kan berarti di atas ya tuh. Berarti 5 tambah 10 tambah 7 berapa? Nih, yaitu 15 tambah 7, 22. Berarti sebelum kelas median yaitu terletak di angka 22. Kita masukkan di sini. Nih. Berarti dikurang 22 frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sedangkan frekuensi yang memuat kelas mediannya yang mana? Yaitu yang 20. Di sini 20. Dengan panjang kelasnya tadi kita sudah dapatkan selisihnya antar batas bawah atau antar batas atas. Kita lihat 35 dikurang 30 yaitu 5. Oke. Jadi yang pertama kali kerjakan adalah yang Ibu lingkarin berwarna merah. Kemudian di bawahnya langsung ngikutin. Nih 44,5. Nih 20 dengan 5 bisa di apa namanya ya? Bisa dicoret. 20 dibagi 5 tinggal 4. 5 dibagi 5 tinggal 1. Nah, coret di sini. Nih, tinggal isinya 4. Ya. Lalu, udah terusin.
44,5 ditambah 23 dikurangin 22 yaitu 25 dikurang 22 yaitu 3/4, dimana 3/4 itu adalah 0, ini ditambah ya, 0,75, sehingga nanti hasil mediannya adalah 5 ya, 44,5 ditambah 0,75. Nah, harus diurutkan ya sama-sama komanya nih ya. Di sini tambah 5 tambah 0, 5. 5 tambah 7, 12. Tahan 1 di sini, ini menjadi 5. 4 tambah 1, 5. Ya, nah jadi menjadi 44,25. Seperti itu. Ini adalah merupakan nilai median data kelompok. Ya, ini median data kelompok. Nah, sudah mengerti? Kalau kurang paham bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, selanjutnya adalah kita menentukan modusnya. Ya, menentukan modusnya. Ini tadi kita ketemu bahwa mediannya adalah 44,25. Nah, tadi rataannya berapa? Tadi lupa sudah. Sekarang kita akan beralih ke menentukan nilai apa? Menentukan nilai modus, bukan modus itu adalah nilai, data yang sering muncul. Ya, modus itu adalah data yang sering muncul. Kenapa ini jadi ke atas? Ibu hapus dulu. Oke. Modus rumusnya adalah tepi bawah yang memuat modus ditambah dengan selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya dibagi dengan D1 tambah D2, di mana D1 itu adalah selisih frekuensi yang memuat modus dengan frekuensi sebelumnya. Sedangkan D2 itu adalah selisih frekuensi yang memuat modus dengan frekuensi sesudahnya. Ya. Jadi langkah pertama namanya yang sering muncul, data yang sering muncul berarti apa? Frekuensi yang tertinggi. Nah, kalau kita lihat dari kelas 1 sampai ke 5, frekuensi yang tertinggi terletak pada kelas keempat, yaitu 20. Sama ya, kebetulan di sini 20, sehingga tepi bawah yang memuat modus itu adalah 44,5. Kemudian ditambah dengan
ditambah dengan D1. D1-nya frekuensi yang memuat kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya ada 7. Berarti 20 dikurang dengan 7 adalah 13. Sedangkan untuk yang dengan kelas sesudahnya, berarti 20, ini kan sesudahnya nih. Berarti 20 dikurang dengan 8, itu adalah 12 dikali dengan panjang kelas. Berarti di sini D1-nya adalah 13 bagi dengan 13 tambah 12 dikali dengan 5, panjang kelasnya 5. 44,5 ditambah dengan, aduh, mau habis ya nih baterainya. Ntar isi baterai dulu. Berarti 13 dibagi dengan 25, dari 13 tambah 12 dikali dengan 5. Coret 25 bagi 5 tinggal 5. Berarti tinggal 44,5 tinggal ditambah 13 dikali dengan 5. Berapa? Enam puluh lima dibagi dengan, oh ini kan sudah habis ya. Ya tinggal, maaf. Berarti bukan 13 dikali dengan, berarti 13 dibagi dengan 5 bukannya. Maaf. Salah ini. Allahu Akbar. Ya, tuh. Ini kan tadi sudah kita coret ya, karena sudah dibagi dengan 5, coret. Berarti tinggal 13 dibagi dengan 5. Terdapatkan hasilnya 2,6. 2,6. Udah langsung dijumlahkan. Berarti 5 tambah 6 itu 11 kan? Nih 11. Taruh atas di sini 1. Nih supaya kalian tidak pusing nanti. 44,5 ditambah 2,6. 1 di sini 7. 4 berarti 47,1. 47,1 itulah nilai modus dari data kelompok. Seperti itu. Oke. Itulah tadi bagaimana cara menentukan rataan, median, dan modus dari data kelompok. Sampai jumpa kembali kepada selanjutnya, kepada pembelajaran